Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RR Rizka Puspita Arum dari kelas 3 SD 2B akan menjelaskan tentang sedikit materi matematika yang saya dapat di semester 2 ini. Mari kita simak bersama-sama. Pada bab yang pertama yaitu bab sistem bilangan. Sistem bilangan meliputi ada 4 sistem. Yang pertama sistem bilangan Maya, yang kedua sistem bilangan Babilonia, yang ketiga sistem bilangan Romawi, dan yang terakhir sistem bilangan Hindu-Arab. Untuk yang pertama, sistem bilangan Maya yaitu menggunakan basis 20. Sebagai contoh, 180, kita harus mencari bilangan yang dikalikan 20, itu hasilnya 180. Contohnya 180 yaitu 9 dikali 20 sama dengan 180. Nah, di sini kita dapat melambangkan angka 9 ini menggunakan bilangan Maya atau lambang bilangan Maya, yaitu dengan cara titik di sini menggambarkan satu atau satuan, yang di sini menggambarkan 5. Maka 5 ditambah 4 berarti 9. Dan dalam sistem bilangan Maya itu tidak boleh jika tidak ada bilangan tunggalnya, yaitu di sini ditambah 0. 0 dapat diartikan atau dapat dilambangkan sebagai berikut. Nah, untuk sistem bilangan yang kedua yaitu sistem bilangan Babilonia. Dalam sistem bilangan Babilonia kita menggunakan basis 60. Sebagai contoh yaitu 153. Nah, 153 kita dapat jabarkan terlebih dahulu. Contohnya seperti 2 kali 60, 3 kali 10, dan 1 kali 3. Nah, di sini kita dapat melambangkan atau kita dapat menggunakan lambang Babilonia. Contohnya 60 di sini dilambangkan dengan segitiga besar 2, dan 10 di sini dilambangkan dengan seperti ini, dan satuan dilambangkan dengan segitiga kecil. Nah, untuk sistem bilangan yang ketiga yaitu sistem bilangan Romawi. Romawi sangat sederhana yang kita telah pelajari selama ini. Sebagai contoh, 180 kita jabarkan terlebih dahulu. 100 kali 1, 50, 100 kali 1, nah, kemudian 3, 1 kali 50, dan 10 kali 3. Di sini kita dapat lambangkan dengan lambang Romawi. Contohnya sebagai berikut. 100 di sini dilambangkan dengan C, 50 di sini dilambangkan dengan L, dan 10 dilambangkan dengan X. Sangat mudah kan? Nah, untuk sistem bilangan yang terakhir yaitu sistem bilangan Hindu-Arab. Pada sistem bilangan Hindu-Arab itu menggunakan basis 10 tetapi berpangkat. Contohnya seperti ini. 5 di sini kita dapat pangkatkan dengan 10 pangkat 3 yang melambangkan ribuan atau 5.000. Kemudian 5 di sini yang kedua yaitu dilambangkan dengan 10 pangkat 2 yang melambangkan ratusan. Dan 5 yang ketiga kita dapat lambangkan dengan 10 pangkat 1 yaitu dengan puluhan. Dan 5 yang terakhir kita dapat lambangkan dengan 1 atau 10 pangkat 0, sehingga kita dapat mengetahui atau melambangkan dengan bilangan-bilangan ini dengan 10 berpangkat seperti itu. Untuk bab yang kedua yaitu bab bilang. Dalam bab bilang kita dapat mengetahui mengenai tempat bilangan. Sebagai contoh, pada nilai tempat bilangan di sini kita
garis di sini dengan 3 garis yaitu 10. 10 di sini dapat diartikan sebagai 10 bilangan atau 1 puluhan. Nah, kalau 20 itu dapat kita sebut 20-an. Kalau 30 kita dapat sebut 30-an. Nah, sebagai untuk memperjelas atau agar kalian mudah memahami, yaitu dengan cara kita menggunakan contoh sebagai berikut. 2345. Di sini dapat dijabarkan 2 kali 1 jumlahkan 4 ditambah 1 kali 5, 3 kali 25, 75, dan kedua kali 1 kali 5 yaitu 250, dan dapat dituliskan 334. Ini yaitu 2 basis 5 dari bilangan 2314. Nah, untuk selanjutnya kita dapat mengganti dari basis 10 ke basis yang lainnya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut sebagai berikut. Nah, untuk mengganti bilangan dari basis 10 ke basis 5, ini sebagai contoh yaitu sebagai berikut. 375 dibagi 5, hasilnya yaitu 75, dan sisanya 75 dibagi 5 yaitu hasilnya 15, dan ini habis jadi 5, dan 15 dibagi 5 yaitu hasilnya 3, dan di sini 0 karena tidak ada sisa. Nah, di sini kita dapat melihat atau kita dapat tentukan basis dari basis 10 ke basis 5 375 yaitu 3 pensil dan Nana
pensil di situ menyatakan banyaknya pensil yang dibeli oleh Andi. Nah, sedangkan bilangan ordinal yaitu bilangan yang menyatakan letak atau urutan. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Mobil yang ketiga itu berwarna biru atau Nina duduk di tempat duduk kursi nomor 2. Dan 2 di sini atau bilangan 2 di sini itu menyatakan bukan banyaknya tetapi letak atau urutannya. Kita lanjut ke bab yang ketiga, yaitu bab bilangan cacah. Bilangan cacah yaitu terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan cacah yaitu yang mengikutkan bilangan 0 atau angka 0 ke dalam bilangan atau angka bilangan cacah. Dalam bilangan cacah itu ada bilangan genap, ganjil, dan genap. Nah, untuk bilangan genap itu sendiri yang sudah kalian ketahui yaitu bilangan yang terdiri dari 2, 4, 6, dan seterusnya. Dan sebaliknya untuk bilangan genap yaitu 1, 3, 5, dan seterusnya. Untuk sifat-sifat bilangan genap, jika ditambahkan antara bilangan genap dengan bilangan genap, maka hasilnya bilangan genap. Dan untuk sifat-sifat bilangan ganjil, jika bilangan ganjil ditambahkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya bilangan ganjil. Nah, dalam bilangan cacah, kita belajar hasil bagi. Contohnya, 12 di sini dapat dibagi dengan 4, maka hasilnya 3. Nah, di sini 12 dapat dinyatakan 12 dapat dibagi 4 dan habis dibagi 4 sehingga hasilnya 3. Dan 3 di sini dapat dan 4 di sini dapat membagi 12. Nah, di sini kita belajar tentang bilangan habis bagi. Nah, di sini kan 12 ini dibagi 4 sehingga habis dibagi 4 dan hasilnya 3. Untuk bab yang keempat yaitu bab operasi hitung pada bilangan cacah. Pada operasi hitung bilangan cacah ada 4, yaitu operasi hitung pada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Untuk yang pertama, operasi hitung pada penjumlahan pada bilangan cacah yaitu ada 3 sifat. Yang pertama sifat tertutup, yang kedua sifat komutatif, dan yang ketiga sifat asosiatif. Seperti yang kalian ketahui, sifat komutatif yaitu dengan menggunakan rumus A plus B, maka dapat ditulis B plus A. Kemudian pada sifat asosiatif seperti biasa A plus B plus C, maka dapat dituliskan A plus B plus C seperti ini. Kemudian untuk contohnya, ditambah 5 sama dengan 7, sebab 7 di sini adalah hasil dari 2 plus 5 atau 2 ditambah 5. Nah, kemudian untuk operasi bilangan cacah yang kedua yaitu operasi pengurangan. Pada operasi pengurangan kita sudah ketahui bilangan cacah. Contohnya sebagai berikut: 16 dikurangi 5 sama dengan 11. Sebab 5 dan 11 ini jika ditambahkan dengan 5 maka hasilnya 16. Nah, kemudian untuk pada operasi bilangan cacah yang perkalian yaitu sebagai contoh 2 dikali 4 maka hasilnya 8. Nah, 8 di sini adalah hasil kali dari 2 kali 4 atau 4 kali 2. Nah, kemudian untuk pembagian pada bilangan cacah seperti pembagian biasa. Contohnya 12 dibagi 3 maka hasilnya 4. Karena 4 di sini merupakan kelipatan dari 12 yang jika dikalikan 3 maka hasilnya 12. Nah, pada operasi bilangan cacah kita tidak hanya belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, tetapi ada notasi berpangkat. Gimana sih notasi berpangkat? Notasi berpangkat itu contohnya seperti ini. 7 di sini sebagai bilangan pokok, kemudian 2 di sini sebagai bilangan pangkat. Nah, 7 jika dijabarkan maka 7 kali 7 hasilnya 49. Nah, 49 di sini adalah hasil dari 7 pangkat 2. Jika
pengertian. Sebagai contoh untuk operasi penjumlahan yaitu 2 plus 5 sama dengan 7. Nah, operasi di sini bilangan bulat ditambah atau dijumlah dengan bilangan bulat, maka ketemunya dengan bilangan bulat positif. Nah, kemudian untuk operasi pengurangan yaitu seperti ini. Bilangan bulat positif dikurangi dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya positif. Nah, untuk perkalian di sini kita dapat mencari atau dengan menggunakan bilangan bulat negatif. Contohnya min 3 dikali min 2, maka hasilnya 3 dikali 2 sama dengan 5. Jika negatif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya positif. Nah, seperti ini. Untuk bilangan ke-6 yaitu FPB dan KPK. Apa sih FPB itu? FPB yaitu faktor persekutuan terbesar dan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, untuk FPB contohnya kita mencari FPB itu menggunakan faktor yang kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu berapa aja sih? 2, 3, 5, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh kita 18 dan 24. Jadi 2, maka di sini kita dapat kelompokan yaitu 2 kali 2 kali 2 pangkat 3 kali 3. Nah, maka kita cari FPB dari sini yaitu FPB dari 18 dan 24 yaitu 2 kali 3. Karena 2 di sini yaitu menggunakan faktor terbesar dan 3 yaitu jadi faktor terbesar dari 24 yaitu 6. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita belajar tentang KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Sebagai contoh, kita menggunakan bilangan 3 dan 4. 3 di sini karena sudah termasuk bilangan prima, maka tidak usah dibagi kembali. Dan kemudian untuk bilangan 4 di sini kita bagi 2, maka hasilnya 2. Dan dapat dituliskan di sini 3 sama dengan cuma 3 dan 4. 2 kali 2 dapat dituliskan 2 pangkat 2. Dan kita mencari KPK, kelipatan persekutuan terkecilnya yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 12. Untuk bab yang ke-7 yaitu bab bilangan rasional dan bilangan irasional. Untuk yang pertama kita bahas bilangan rasional terlebih dahulu. Bilangan rasional itu bilangan apa sih? Bilangan rasional merupakan bilangan yang dapat dinyatakan sebagai perbandingan dari A dan B. Kemudian dapat dituliskan A per B dan di mana B itu sendiri bukan dari 0. Contohnya bilangan 9. Bilangan 9 di sini merupakan dapat dinyatakan sebagai bilangan perbandingan bilangan bulat 9 yang dimana 1 bukan dari 0. Untuk yang kedua yaitu bilangan irasional. Apa sih bilangan irasional itu? Tentunya bilangan irasional bukan merupakan bilangan rasional. Bilangan irasional tidak dapat dinyatakan sebagai perbandingan bilangan A dan B dengan B bukan sama dengan 0. Nah, bilangan irasional juga bukan bilangan bulat serta juga bukan bilangan pecahan. Nah, untuk di sini kita dapat sebagai contoh kita dapat menggunakan akar 3. Akar 3 jika dicari hasilnya maka 1,7. Nah, jika 1,7 di sini jika dikalikan 2 maka
atau dikalikan dengan dirinya sendiri atau dipangkatkan, maka hasilnya bukan 3. Sebagai contoh, 1,7 dikali 1,7 maka hasilnya 2,89. Nah, di sini kita menggunakan pendekatan desimal 1. Nah, karena komanya ini 89, maka kita menggunakannya pendekatan dinaikkan atau kita dibulatkan kepada bilangan selanjutnya. Sebagai contoh 2,89. Nah, 8 ini jika 5 ke atas maka mengikuti 3. Nah, jika 5 ke bawah maka dibulatkan dengan 2. Nah, karena 2,89 maka dapat dibulatkan di sini. Untuk bab 8 atau bab yang terakhir yaitu bab matematika sosial. Apa sih yang kita pelajari dari aritmatika sosial? Dari aritmatika sosial kita belajar tentang mata uang. Nah, dalam mata uang kita sebagai warga Indonesia sebagai warga Indonesia kita menggunakan mata uang berbentuk rupiah atau yang sering kita gunakan setiap hari untuk membeli barang yaitu uang. Dengan mata uang rupiah kita dapat belajar beberapa, contohnya dari mata uang 100 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah itu biasanya menggunakan keping atau logam. Nah, sedangkan untuk 1000 ke atas kita menggunakan kertas. Nah, contohnya sebagai berikut. Kita untuk mengetahui macam-macam mata uang, contohnya 1.500. 1.500 rupiah di sini kita dapat memperoleh mata uang 2, yaitu mata uang 1 keping uang 1000 dan 1 keping uang yang bernilai 500 maka akan menghasilkan 1.500. Nah, kemudian dalam aritmatika sosial kita tidak hanya mempelajari tentang mata uang saja, tetapi kita mempelajari uang dan perdagangan. Nah, apa sih dalam perdagangan itu? Nah, seperti yang kita sudah ketahui, dalam perdagangan itu pasti ada keuntungan dan kerugian. Nah, saya akan memberikan sedikit rumus untuk mencari keuntungan dan kerugian agar kita tidak susah untuk mencarinya. Nah, untuk rumus keuntungan itu sendiri yaitu harga penjualan dikurangi harga pembelian. Nah, maka di sini akan dihasilkan uang yaitu berbentuk keuntungan. Nah, sedangkan untuk rumus kerugian yaitu harga pembelian dikurangi harga penjualan. Karena kenapa sih harga pembeliannya di depan? Karena jika kita mengalami kerugian, maka harga pembelian lebih besar daripada harga penjualan. Sebaliknya, jika kita mengalami keuntungan, maka harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat semua dari beberapa materi atau beberapa yang sudah saya jelaskan dari materi yang pertama sampai yang terakhir. Semoga